Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersama-sama dalam rangka talibul ilm. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita ambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan hadis yang kedua, itu hadis Jibril. Kemarin kita telah membahas tentang al-Islam wal iman wal ihsan. Islam, iman dan ihsan. Lanjut ke potongan hadis selanjutnya. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha al-hufata al-'urata al-'alat ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian orang itu berkata lagi, "Akhbirni 'anis sa'ah." Beritahukanlah kepadaku tentang kiamat. Qala mal mas'ulu 'anha ya'lamu minas sa'il. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Mana as-sa'ah? Pengertian as-sa'ah di dalam hadis ini itu adalah waktu saat manusia berdiri keluar dari kuburnya menghadap Rabbul Alamin. Menghadap Rabbul Alamin. Yaitu berarti hari dibangkitkannya manusia. Ya. Kenapa disebut as-sa'ah? Karena kiamat adalah bala, musibah. Ya. Yang sangat besar, ya, seperti disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Artinya sangat dahsyat.
Ini di dalam. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan ya ilmu tentang hari kiamat, kapan pastinya ilmu tentang hari kiamat, kapan pastinya terjadi hari kiamat, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena ini perkara gaib. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun ketika ditanya apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya. Ini membuktikan, hadis ini membuktikan bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya, kapan terjadinya hari kiamat? Apalagi yang bukan sebagai seorang rasul atau nabi. Sebagai kita, sebagai manusia biasa. Gitu ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah sampai-sampai menegaskan ya, wajib bagi kita mendustakan setiap orang yang menyatakan bahwa batas umur dunia sekian dan sekian, ya, atau di masa yang akan datang. Ya. Siapa yang berani menyatakan yang seperti itu atau membenarkannya, maka ia telah kafir. Dan juga disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ahzab ayat 63, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kebangkitan. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kebangkitan itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari kebangkitan itu sudah dekat waktunya. Ya. Hanya saja kiamat itu dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berkaitan dengan tanda-tandanya. Itu tanda-tanda hari kiamat. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis tadi yang kita bacakan, Rasulullah SAW melanjutkan, qala fa'akhbirni an amaratiha. Ya. Kemudian beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Jika seorang budak melahirkan, budak wanita ini melahirkan majikannya. Ya, seorang budak wanita melahirkan majikannya. Maksudnya apa? Ada yang tahu maksudnya? Seorang budak wanita melahirkan majikannya. Ya. Ini bisa mempunyai dua makna. Ya, bisa mempunyai dua makna. Yang makna pertama itu semakin banyaknya perbudakan di zaman ini. Sehingga ada anak perempuan yang dilahirkan dari seorang budak, ya, dan anak perempuan itu merdeka. Sedang budak wanita tersebut, ya, sebagai ibunya tetaplah sebagai seorang budak. Tetap sebagai seorang budak. Ya. Yang kedua, semakin banyaknya anak yang durhaka, ya, di akhir zaman. Di akhir zaman, ya. Karena ada anak perempuan yang bertingkah laku sebagai majikan dan ibunya diperlakukan sebagai budaknya. Terjadi tidak sekarang? Terjadi. Ini anak durhaka. Jadi dijadikan orang tua itu sebagai budak, babu.
Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, semoga kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, ya. Bukan menjadi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Itu yang dimaksud dengan jika seorang budak melahirkan majikannya. Kemudian wa antaral hufatal uratal alata. Ya, jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, ya, tidak berbaju, berarti tidak menggunakan baju, ya, miskin dan penggembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunannya, ya, yatawaluna fil bunyan. Yang kedua, ini adalah orang yang tidak beralas kaki. Apa maksudnya? Itu tidak berbaju, miskin, ya, dan penggembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan. Maksudnya apa itu? Artinya, ya, jadi banyak orang-orang yang miskin yang menjadi kaya. Orang-orang miskin yang menjadi kaya, kemudian berlomba-lomba meninggikan dan membaguskan bangunan. Ya, jadi awalnya miskin, kemudian ketika jadi kaya berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba. Nah, kemudian juga kiamat, hari kiamat, ya, sebagaimana tadi dijelaskan di dalam hadis. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, disebutkan oleh Rasulullah SAW tanda-tanda hari kiamat. Yang dijelaskan atau disebutkan oleh Rasulullah SAW itu tidak semua tanda disebutkan di dalam hadis Jibril ini. Masih banyak tanda-tanda yang lainnya. Masih banyak tanda-tanda yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a ashratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum." Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. Ya. Dengan tiba-tiba. Tidak ketika datang kiamat itu ada alarm dulu misalnya. Ya, ada tanbih, perhatian. Enggak ada. Maka datang kiamat itu akan tiba-tiba. Ya. Hanya nanti ada tanda-tanda saja. Ya. Karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya, maka indah bagi mereka, maka apa kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah datang. Ya, makanya kita harus mempersiapkan diri, ya, dengan sebaik-baiknya beramal soleh, berbanyak beramal soleh, ya. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari itu. Ya. Kemudian juga para ulama seperti Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ini membagi tanda datangnya kiamat menjadi 3. Yang pertama, tanda kiamat yang memang sudah berakhir. Ya, sudah terjadi dan sudah berakhir. Ya. Kemudian yang kedua, tanda yang terus berulang. Ada tidak tanda yang terus berulang? Seperti musibah-musibah, ya. Banyak yang musibah. Ini tanda-tanda yang terus berulang. Ada tanda-tanda wustu, ya. Yang terakhir, yang ketiga, tanda yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Nah, ini tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda yang besar, ya. Kemudian melanjutkan kepotongan hadis selanjutnya, "Tsumman talaqa falabistu maliya." Ya. Kemudian orang tadi pergi, aku tetap tinggal beberapa lama. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya, "Tadri manis sa'il?"
Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu? Kemudian Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ia adalah Jibril. Ia adalah Jibril. Ya, dia datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agama. Ya. Penjelasan hadis, potongan hadis ini kita bisa mengetahui bahwasannya malaikat, ya, itu bisa berubah wujudnya menjadi manusia. Ya, menjadi manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Manusia itu pada asalnya tidak bisa melihat malaikat. Ya. Manusia pada asalnya tidak bisa melihat malaikat. Tapi karena malaikat berubah wujudnya menjadi seorang manusia, maka bisa melihatnya. Tapi tidak tahu itu malaikat atau bukan. Ya, dalam hadis ini juga seorang alim boleh mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya, ya, tentang berbagai hal yang belum diketahui. Ya. Kemudian juga yang bertanya suatu ilmu itu bisa menjadi orang yang mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang mendengarkan jawabannya. Ya. Kemudian juga yang ditanya di dalam hadis ini adalah apa? Permasalahan agama. Ya, masalah ad-din, permasalahan agama. Ya. Karena di dalam hadis ini ada tingkatan. Ada tingkatan agama. Yang pertama apa? Islam. Jadi, ya, Islam. Ini memiliki rukunnya ada berapa? 5. Kemudian yang kedua, iman. Rukunnya ada 6. Ya. Kemudian yang terakhir, ihsan. Rukunnya ada berapa? 2. 2 apa 1? Hah? Ada 1. Ya, rukun ihsan itu ada 1, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihatnya. Jika tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Itu rukunnya 1. Enggak dipecah 1. Adapun derajatnya yang kemarin sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada berapa derajat ihsan? Derajat 2. Yang pertama apa? Thalab. Ya, derajat thalab. Yang kedua, derajat harb. Nah. Adapun dari segi sisi diwajibkan atau mustahabnya, kalau segi wajibnya bagaimana? Dari segi wajibnya, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Ikhlas lillahi taala dengan ittiba sunnah, ittiba rasul. Ini wajib, tidak boleh hilang. Mustahabnya ada berapa tingkatan? Mustahabnya ada berapa tingkatan? Ada 2. Maqam muraqabah dan maqam musyahadah. Itu sudah ya, harus dihafal itu ya. Yang pertama itu tingkatan muraqabah, tingkatan musyahadah. Itu sudah berlalu nih, sudah kita bahas. Kemudian ada nasihat dari Syekh Shalih Al-Fauzan, ya. Seorang muslim hendaklah mempelajari agamanya, yaitu tidak sekedar mengakui sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang muslim saja, ya. Lantas dia tidak mengetahui ajaran Islam itu terdapat apa saja di dalamnya,
Ya. Sehingga penting mempelajari apa? Islam, iman, dan ihsan. Hadis yang kedua dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita lanjutkan ke hadis yang ketiga. Baik. Al-hadis ats-tsalits, arkanul Islam. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Ya, ini sebelumnya penjelasannya sudah dijelaskan sebenarnya, tapi nanti insya Allah ada tambahan. Yang pertama, bersaksi bahwasannya tiada yang berhak disembah atau diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menunaikan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini, jadi Islam itu diibaratkan sebuah bangunan, ya, sebuah bangunan yang memiliki tiang, ya, tiang pokoknya. Tiang pokoknya itu ada 5. Jadi Islam ini dibangun di atas tiang. Ya. Yang pertama itu adalah bersyahadat. Apa? La ilaha illallah. Yang berarti apa? Bersaksi dan mengakui bahwasannya tiada ilah yang berhak diibadahi atau disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga ada persaksian kita bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dijelaskan, ya, oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis tersebut, ya, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ya. Jadi itu seperti tiang di atas tiang suatu bangunan. Ya. Juga yang dimaksud dengan tiang adalah tiang pokok, artinya kalau tidak ada tiang tersebut tidak mungkin berdiri sesuatu. Ibarat ketika kita membuat suatu bangunan, rumah misalnya, kalau nggak ada pondasinya jadi nggak rumah. Ya, walaupun jadi pun tidak akan kokoh. Dia akan apa? Akan runtuh. Ya, akan hancur lagi. Ya. Jadi tidak mungkin berdiri suatu bangunan. Walaupun dia berdiri suatu bangunan, dia akan runtuh lagi. Sudah jadi runtuh lagi. Ya. Adapun selain rukun Islam tadi adalah bagian penyempurna. Ya, artinya jika penyempurna tersebut tidak ada, berarti ada yang kurang pada bangunan tersebut. Ya. Jadi, namun itu berbeda kalau tiang pokoknya tadi tidak ada. Ya. Namun itu berbeda. Jadi tiang pokoknya tadi ada berapa? Ada 5 tiang pokoknya.
Nah, kemudian Islam seorang itu bisa jadi batal, ya, jika semua rukun Islam itu tidak ada, ya. Begitu pula ketika dua kalimat syahadat tidak ada, maka Islam itu akan hilang, ya. Yang dimaksud dengan dua kalimat syahadat ini adalah keimanan pada Allah dan Rasul-Nya, ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di riwayat yang lain disebutkan, Bunyal Islamu ala khamsin, imanin billahi wa rasulihi, wassalatil khams, wasiyam Ramadan, wa adaiz zakah, wa hajjil bait. Jadi Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menunaikan zakat, dan berhaji ke Baitullah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Juga di riwayat Muslim disebutkan, ya, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, ala an yuwahhadallahu wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shiyam Ramadan wal hajj." Islam dibangun di atas 5 perkara. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan, Bunyal Islamu ala khamsin, ala an ya'badallahu wa yukfara bima dunah. Islam selain Allah diingkari. Ya. Ini berkaitan dengan syahadah dan iman. Ya. Karena kalau tidak ada syahadah, seperti misalnya orang kafir, kemudian apa? Bersyahadat, maka dia masuk Islam. Ya, menjadi mu'allaf. Ya. Intinya di syahadat awalnya. Karena tingkatan syahadat itu tingkatan paling tinggi. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Al-imanu bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'un syu'batan. Ya. Iman itu memiliki berapa cabang? 60 atau 70 cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Lihat, fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah ini tingkatan yang paling tinggi. Wa adnaha, dan yang paling rendah itu apa? Imatatul adha 'anil tariq. Menyingkirkan duri dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu juga termasuk bagian dari iman. Adapun pengertian iman menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa pengertiannya? Al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan, ya, bil arkan atau bil jawarih, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itu iman. Makna al-iman. Ya, tasdiq, meyakini dengan hati. Ini diucapkan melalui lisan, ya, diamalkan dengan anggota badan. Dan iman tersebut akan berkurang, ya, bertambah dengan ketaatan. Sedangkan berkurang karena perbuatan maksiyah. Ya. Ada wa makna
ma'anal iman. Kemudian tingkatan yang setelahnya itu apa? Salat kan. Disebutkan dalam hadis apa? Salat. Ya. Salat ini adalah apa? Amalan batin. Amalan apa namanya? Lahiriah. Ya. Amalan lahiriah. Ya, itu dikerjakan dengan anggota badan. Atau juga disebut amalan apa? Badaniyah. Ya, disebut amalan badaniyah. Itu dikerjakan dengan anggota badan. Ya. Kemudian zakat, amalan apa? Maliyah. Ya. Ini terkait dengan harta. Ya. Jadi sholat adalah amalan badan ini dengan bentuk mengerjakannya, ya. Sedangkan puasa, amalan apa puasa? Hah? Sholat amalan anggota badan juga puasa, ya. Tapi yang sifatnya menahan diri, ya, menahan diri dan meninggalkan sesuatu. Ya, adapun haji ini termasuk amalan badaniyah, ya, juga termasuk maliyah, ya, bagi orang yang butuh melakukan perjalanan karena membutuhkan biaya. Ini ibadah badaniyah juga maliyah, terkait dengan haji, ya. Jadi semua bentuk rukun Islam ini tidak terlepas dari tiga hal. Ya, tidak terlepas dari tiga hal. Yang pertama, badlul mahbub, ya. Apa badlul mahbub? Mengeluarkan yang dicintai. Badlul mahbub, mengeluarkan yang dicintai. Ya. Seperti apa? Zakat. Harta. Itu kita cintai enggak? Ya, tapi kita ada perintah untuk mengeluarkan harta kita. Ya, sebagai harta kita keluarkan. Ya, diberikan kepada yang berhak menerimanya. Ya. Kemudian yang kedua, al-kaffu 'anil mahbub. Al-kaffu 'anil mahbub. Artinya menahan sesuatu yang dicintai. Apa? Seperti puasa. Ya. Al-kaffu 'anil mahbub, menahan sesuatu yang dicintai. Ditahan. Antum suka makan, minum, ya. Ketika puasa ditahan. Ya, syahwatnya juga ditahan. Ya. Kemudian yang ketiga, ijhadul badan. Ijhadul badan, yaitu berjuang dengan badan. Seperti apa? Puasa juga termasuk, haji juga termasuk, ya, dan lain sebagainya. Nah, lanjut yang berkaitan dengan sholat, hukum meninggalkan sholat. Ini kita harus hati-hati sekali. Jangan menyepelekan ibadah ini. Ya. Karena bisa jadi kita nanti masuk ke dalam kekafiran. Ya. Jadi menurut para ulama berdasarkan dalil yang sahih, ketika seorang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Ini menurut para ulama berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Sebagaimana dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri apa? Tarkas shalah." Ya, sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kufur ia adalah meninggalkan salat.
Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga salat-salat kita. Ya. Kemudian juga dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman kafara faqad kafara. Wa faman tarakaha faqad kafara." Ya. Jadi perjanjian yang mengikat antara kita, ya, dan mereka adalah salat. Maka siapa saja yang meninggalkan salat, maka sungguh ia telah kafir. Di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, kemudian Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan hadis ini sahih. Nah, bagaimana orang yang lupa mengerjakan salat? Apakah harus salat ketika ingat? Ya. Nah, yang lupa saja, orang yang lupa mengerjakan salat saja diperintahkan untuk mengerjakannya ketika ingat. Apalagi yang tidak lupa. Ya. Ini menunjukkan sebagai tanda bahwasannya salat itu adalah perbuatan yang mulia. Ya. Sebagai tanda mulianya salat. Ya. Saat lupa atau ketiduran, ya, asalkan ini ingat, jangan jadi kebiasaan. Ya. Maka ketika lupa atau ketiduran, ya, maka salat ini harus dikerjakan saat ingat ketika lupa atau saat sadar ketika bangun dari tidur. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha. La kaffarata laha illa dzalik." Barang siapa yang lupa salat, hendaklah ia salat ketika ia ingat. Ya. Tidak ada kewajiban baginya selain itu. Itu kita ketika ingat, ketika kita lupa, ingat, belum salat. Ketika ketiduran. Tidur zuhur, ba'da zuhur, bangun atau asar. Sama sekali antum enggak dengar apa-apa ketika bangun sudah asar. Ketika ingat, salat. Ketika salat. Ya, atau subuhnya kesiangan. Kalau jadi kebiasaan tuh biasa tuh minggu, enggak kadang-kadang. Atau kemudian juga di riwayat Muslim disebutkan, "Man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa salat atau tertidur, maka tebusannya adalah ia salat ketika ia ingat. Ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga salat kita. Terutama salat-salat yang wajib. Ya. Salat yang 5 waktu. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang keempat. Al-haditsul rabi'. Marahilu khalqil insan wa taqdiru wa rizqihi wa ajlihi wa amalihi. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursilu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah
hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Lama ini fil lafz hunaka naqis laysa kadzalik. Ya, yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Walakinnahu nafs huna ghair mujaz. Tapi di lafaz yang lain, di nas yang lain itu ada. Nah, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani. Atau disebut juga apa? Nutfah. Selama 40 hari. Ya. Kemudian berubah menjadi setetes darah, atau disebut juga alaqah, itu juga selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging, mudghah, selama 40 hari pula. Ya. Jadi pembentukan manusia di dalam rahim itu mulai dari nutfah, itu setetes mani, kemudian alaqah, segumpal darah, kemudian mudghah, segumpal daging. Jadi masing-masing itu selama berapa hari? 40 hari. Ya. Ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya. Karena ada para malaikat yang bertugas, ya, mengurus manusia ketika di dalam janin. Ya, ketika di dalam janin. Ya. Juga ada juga ketika berada dalam dunia. Berada di dunia. Ya. Ada malaikat yang bertugas mengawasi dan mendoakannya. Ya. Ketika akan mati juga ada malaikat yang mencabut nyawanya. Jadi ketika seorang di dalam janin, ada malaikat yang bertugas untuk mengurusnya. Ketika di dunia, ada malaikat juga yang mengawasi dan mendoakannya. Ketika akan mati, ada malaikat juga yang mencabut nyawanya. Ya, mencabut nyawanya. Ya. Di hadis sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang malaikat. Alaysa kadzalik? Nah, ada berapa jumlah malaikat? Belum terbahas kan? Nah, di dalam beberapa hadis menyebutkan, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jumlah malaikat, ya, ada berapa? Berapa? 70? Berapa malaikat? 70.000. Jangan lupa ya. Ada 70.000. Lebih bahkan. Ya. Bahkan lebih. Itu perlu diingat, ya. Nah, malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintah dan juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jumhur kebanyakan ulama, ya, menyatakan, ya, bahwa wajib berpegang dengan ketetapan yang disebutkan di dalam hadis. Namun bisa terjadi perbedaan jumlah hari dalam pembentukan tadi. Jadi kan disebutkan di dalam hadis itu ada berapa hari? 40 hari. Ya, nutfah 40 hari. Alaqah 40 hari. Mudghah. Ya. Tapi memang
kebanyakan jumhur ulama tadi ya berpegang dengan ketetapan ya yang disebutkan di dalam hadis. Kenapa ada perbedaan jumlah hari? Ya, ini dikarenakan ada yang terjadi di awal atau di akhir hari. Ya, di awal atau di akhir malam. Di awal atau di akhir malam. Ya. Jadi manusia itu mengalami 3 tahapan. Dia sudah disebutkan itu apa, nutfah, kemudian alaqah, lalu mudghah. Itu kalau digabungkan semuanya jadi total berapa hari? 120 hari. Ya. Adapun permasalahan-permasalahan yang terkait dengan janin, ya, jika misalnya kan, ya, kandungannya itu ada beberapa pendapat dari para ulama. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa janin boleh digugurkan, ya, jika belum mencapai usia 120 hari, ya. Karena ruh itu belum ditiupkan. Ini pendapatnya siapa? Ulama Hanafiyah. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah Hanbali ini menyatakan bahwa boleh menggugurkan di bawah 40 hari dengan menggunakan apa? Obat yang mubah. Ada kan sekarang ya obat-obat untuk mengukur kandungan. Ya. Adapun jika melewati 40 hari masa kehamilan, tidaklah diperbolehkan karena sudah berbentuk segumpal darah. Ya. Dalam hadis dari Abu Hudzaifah disebutkan, jika sudah terbentuk nutfah selama 42 hari, ya, atau 40 hari, maka Allah akan mengutus malaikat untuk membentuk nutfah tersebut sehingga terbentuk pendengaran, penglihatan, ya, kulit, daging dan tulang. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian juga ulama Malikiyah sendiri berpendapat bahwa kandungan tidak boleh digugurkan, ya, setelah terbentuk nutfah, yaitu bercampurnya apa? Sel sperma dengan sel telur, ya. Walau lewat 1 hari pun. Walaupun sudah lewat satu hari pun, ya. Karena ketika ia telah dimulainya kehidupan dan wajib dimuliakan. Di ketika sudah berisi, walaupun hanya baru nutfah bertemu sel sperma dengan sel telur, maka sudah harus dimuliakan, wajib dimuliakan. Ya. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Ini tidak boleh menggugurkan apa? Kandungan. Janin. Nggak boleh. Walaupun baru 1 hari digugurkan. Ya. Tapi dibolehkan jika itu dalam keadaan darurat. Ya. Dan ini juga harus berdasarkan para pakar-pakar medis. Pakar-pakar kan kandungan. Kalau nggak digugurkan misalnya bahaya, akan terjadi begini. Ya. Seperti itu ya. Kemudian juga Al-Imam Ahmad berpendapat ya bahwa jika keguguran setelah 4 bulan ya atau berarti 120 hari ya, maka janin disolatkan. Dikafani dan dikuburkan. Jika sudah 4 bulan 120 hari. Ya. Sedangkan ulama lainnya seperti Syafi'iyah berpendapat bahwa mesti menunggu sampai bayi tersebutlah lahir. Karena jika janin gugur dalam kandungan, maka tidak dianggap manusia sehingga tidak perlu disolatkan. Ya. Namun di sini pendapat yang paling kuat itu pendapatnya Al-Imam Ahmad. Pendapat yang pertama tadi itu lebih kuat. Jadi setelah 40 hari, berarti kalau misalnya masih di bawah 4 bulan atau 120 hari, masih di bawah itu keguguran, maka itu tidak ada kewajiban untuk apa? Mensolatkan, mengkafani dan dikuburkan. Ya. Karena kalau sudah 120 hari itu sudah terbentuk. Tangan udah agak muncul, tapi belum sempurna ya, tapi sudah terbentuk dia.
udah kelihatan manusianya. Udah kelihatan manusianya, ya. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang terjadi dalam rahim, ya. Bukan berarti seorang dokter itu tidak bisa mengetahui yang berada di dalam rahim, ya. Misalnya menentukan antara ini laki-laki atau perempuan. Dokter bisa tidak? Bisa. Tapi yang lebih mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dokter dengan peralatan medisnya itu bisa. Ini laki-laki atau perempuan, ya. Namun dokter itu tidak akan bisa mengungkapkan secara detail apa yang berada di dalam rahim, ya, tidak bisa. Misalnya sampai perihal takdirnya nggak bisa, ya. Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya Allah yang Maha mengetahui. Kemudian lanjut hadisnya, yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta yakunu bainahu wa bainaha illa fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, ya, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan empat perkara, yaitu rizki, Afwan tadi live ya, karena sinyal. Tadi live sendiri karena sinyal. Taib, kita ulangi. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, ya, dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara. Yaitu yang pertama rizkinya, kemudian ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya, ya. Demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga sehingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta, ya. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta, ya. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, ya. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah ia ke dalam surga, ya. Jadi dalam hadis ini rezeki, kemudian juga ajal, amal, bahagia atau sengsaranya seorang, ya, dari setiap manusia sudah diketahui, ya, dicatat dan dikehendaki dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun rezeki, ya, sudah ditetapkan, bukan berarti manusia tidak perlu bekerja dan berusaha. Artinya sudah pasrah, rezeki saya sudah ditetapkan, ya. Jadi akan tetapi bukan berarti pasrah dia. Tapi kita sebagai seorang manusia maka harus dituntut untuk bekerja dan
berusaha bagaimana kita untuk mendapatkan rezeki tersebut. Walaupun memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita sudah ada catatannya. Berapa rezekinya per hari dan lain sebagainya. Ya. Juga manusia diketahui takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti manusia tidak punya pilihan. Ya. Sama juga dengan jodoh. Itu juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan berarti tidak perlu mencari jodoh. Ya. Lalu tunggu saja jodoh datang dengan sendirinya. Tidak, tapi perlu dicari juga. Perlu dicari juga. Ya. Ini berkaitan dengan takdir. Ya. Logikanya, kalau akan kena musibah, ya, seseorang akan berusaha menyelamatkan diri, ya kan? Begitu pula dalam hal seseorang mencuri harta orang lain, tidak boleh ia beralasan dengan takdir. Ini kan sudah jadi takdir saya. Ini sudah jadi takdir saya, ya. Karena orang yang berakal itu tidak mungkin ya beralasan seperti itu, ya. Ia mencuri pasti karena pilihannya. Gitu ya. Nah, misalnya kita berbuat maksiat, bilang apa? Ini sudah takdir dari Allah, ini takdir saya. Gitu ya. Tidak boleh. Ya, berarti itu berbuat maksiat itu pilihannya. Berbuat amal soleh itu pilihan. Allah mudahkan jalannya ke situ. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga manusia tetap harus ada usaha dan amal. Tidak boleh ia hanya sekedar pasrah, ya, pasrah pada takdir, ya, tidak boleh. Amalan seorang manusia ini merupakan sebab seorang itu masuk surga. Ya, ketika seorang beramal, maka amalan tersebut akan menjadi sebab dia masuk surga. Bagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, seorang tidaklah masuk surga, ya, kecuali sebab amalnya. Ya. Jadi masuk surga bukanlah karena gantian atau sebagai ganti dari amal kita, ya. Namun sebagai sebab amal datang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu membuat kita bisa masuk surga. Ya. Di dalam ayat juga disebutkan, di dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 72, dan itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Jadi sebab amal kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis disebutkan bahagia dan sengsaranya. Ya, bahagia dan sengsaranya itu tergantung pada amalan akhir seseorang. Jadi amalan akhir seseorang itu seperti apa? Walau amalan-amalnya dia beramal soleh, pada di akhirnya ternyata dia mengamalkan amalan ahli neraka, maka dia akan masuk neraka. Ya. Ada orang yang beramal dengan produk surga, ya, ini menurut pandangan manusia, ahli beramal soleh. Berarti beramal dengan amal penduduk surga. Ya. Namun di akhir hidupnya, naudzubillah, su'ul khatimah. Ya. Akhirnya jelek. Ya. Kemudian ada juga manusia yang dianggap hina oleh orang-orang banyak. Ya. Orang-orang sekitar. Karena dosanya begitu banyak. Karena dosa yang dia berbuat. Namun ia ditutup hidupnya dengan taubat. Kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan akhirnya dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada kiat-kiat, ya, bagaimana agar seorang muslim itu mati dalam keadaan husnul khatimah, ya, akhir hidupnya yang baik. Ada beberapa cara yang dapat dihitung dan malam.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara doa yang bisa kita panjatkan, adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, setiap pagi, setiap siang dan malam, kapanpun kita berdoa ini, ada di waktu-waktu yang mustajab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Berdoa ini, panjatkan doa ini. Ya. Yang kedua, memperbanyak amal ketaatan. Dan setiap amal ketaatan akan mewariskan amal ketaatan selanjutnya. Ya. Ingat? Setiap amal ketaatan yang kita kerjakan, maka akan mewariskan amal ketaatan selanjutnya. Ya. Karena perlu kita ingat, yang dinilai di akhir adalah amal kita. Ya. Yang dinilai akhirnya amal kita itu akhirnya, kan? Amal kita ketika akhirnya itu ketika meninggal, amal baik apa buruk? Matinya su'ul khotimah apa husnul khotimah? Itu perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, menjauhkan diri dari kemunafikan. Ya, menjauhkan diri dari kemunafikan. Kemudian yang selanjutnya, berusaha meninggalkan maksiat. Karena kemaksiatan ini adalah sebab su'ul khatimah. Meninggalkan kemaksiatan. Ya. Nah, begitulah penjelasan hadis yang keempat. Tapi masih ada waktu 20 menit lagi. Lanjut ke hadis selanjutnya ya. Hadis selanjutnya, al-hadis al-khamis, inkarul bid'ah an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Riwayah Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Nah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Jadi barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini, itu agama Islam, yang tidak ada asalnya, ya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan dari ajaran kami, agama kami, agama Islam, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Hadis ini memperingati kepada kita tentang bahayanya perbuatan bid'ah, ya, perkara baru yang diada-adakan di dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini berkaitan dengan amal ibadah. Ya. Karena syarat diterimanya amalan itu ada dua, sering diulang-ulang, ya. Al-ikhlas wal ittiba'. Iya, mengikuti tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian syarat ikhlas, ya, ini yang telah dibahas itu di hadis yang pertama, itu hadis innamal a'malu binniyat, ya. Sedangkan ittiba ini yang dibahas dalam hadis
kali ini. Ya, di dalam hadis kali ini. Jadi tentang niat itu dibahas di hadis yang pertama. Wal ittiba itu dibahas dalam hadis ini. Hadis yang ketiga. Ya. Jadi hadis innamal a'malu binniyat itu adalah timbangan untuk amalan batin. Ya, timbangan untuk amalan batin. Sedangkan hadis nomor 5, ini kan hadis nomor 5, hadis kali ini ada timbangan untuk amalan lahiriah. Ya, amalan lahiriah. Nah, mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya, ya, maka amalan tersebut akan tertolak. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam hadis, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat seperti kalimat di dalam hadis ini man ahdatsa itu berarti mengadakan amalan yang baru. Ya, man ahdatsa ya. Ini mengadakan amalan yang baru dalam agama. Ya. Atau lafaz tadi kalimat fi amrina hadza itu adalah dalam urusan bermakna dalam urusan agama kami. Urusan kami itu maksudnya urusan agama. Agamanya agama Islam. Ya. Maka dari dalil ini ya dapat disimpulkan ya, semua bid'ah itu apa? Madmumah. Tercela. Ya. Semua bid'ah itu tercela. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pembagian bid'ah itu menjadi ada apa? Sehingga pembagian bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah apa namanya? Sayyi'ah, atau juga membagi bid'ah menjadi 5. Ya. Itu ada sesuai dengan ketentuan hukum taklif, itu ada wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada juga yang apa? Mubah, ya. Ini tidak tepat. Jadi kalau misalnya ada yang membagi, ada ya bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, atau berdasarkan hukum yang 5 tadi, hukum taklif, wajib, sunnah, ya. Apa namanya? Wajib, sunnah, haram, makruh, ya. Dan mubah, ini tidak tepat. Ditambah lagi dalam hadis tersebut, ya. Ini celaan pada setiap apa? Disebutkan apa? Kullu bid'atin dhalalah. Ya, sebagaimana tadi yang dalam pembukaan khutbatul dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Setiap bid'ah itu sesat, ya. Jadi kata kullu di situ itu berarti apa? Bermakna umum. Ya, bermakna umum, ya. Jadi semua bid'ah itu apa? Tercela, sesat, tercela, ya. Juga amalan bid'ah itu ada beberapa macam. Ya, ada beberapa macam. Ada yang memang bid'ahnya pada pokok amalan. Jadi pada pokok amalan itu, ya, artinya ia mengamalkan amalan yang asalnya tidak ada tuntunannya. Ya, maka amalan tersebut tidak diterima. Kedua, ada yang bid'ahnya pada tambahan, namun amalan pokoknya tetap disyariatkan. Kalau tadi kan amalan pokoknya tidak ada. Ya. Kalau ini yang kedua, ada yang menambahkannya pada tambahan, namun amalan pokoknya tetap disyariatkan. Jadi ada amalan pokoknya ada, tapi ditambahkan. Ya, tapi ditambah. Maka amalan tambahan ini tertolak. Ya. Adapun amalan pokoknya diterima jika memang tidak dirusak dengan amalan tambahan. Ada syariatnya ditambah. Nah, tambahan ini tertolak. Adapun yang disyariatkan tadi jika tidak dirusak dengan amalan tambahan ini maka masih tetap diterima. Yang amalan yang disyariatkan. Ya.
Yang ketiga, pokok amalan asalnya ada tuntunannya, namun seorang mengerjakannya menyelisihi ketentuan syariat. Ya, amalan tersebut tidak diterima seperti apa? Berpuasa, ya, berpuasa dari berbicara, ya, maka tidak ada tuntunannya, ya, puasa berbicara. Yang keempat, sudah sesuai dengan ketentuan pokok syariat, tapi caranya, ya, atau jumlahnya yang berbeda dengan ketentuan. Ya, contoh misalnya mengamalkan zikir pagi, petang, dibaca 1000 kali untuk bacaan istighfar. Istighfar berapa? 1000 kali. Di zikir hadis, zikir pagi petang, istighfar berapa kali? Astagfirullah wa atubu ilaih. Berapa kali? 10. Salat. Mi'ah wa 10? Mi'ah. Tapi ditambah misalnya apa? 1000 kali. Kurang misalnya 10.000 kali. Ya. Itu tidak boleh, menyelisihi. Atau caranya, cara zikirnya. Zikir setelah sholat berjamaah dengan dipimpin oleh imam. Ya. Ketentuan syariat, zikir sudah sesuai dengan ketentuan syariat. Cara zikirnya sama tuntunannya dengan syariat. Tapi apa? Caranya itu dengan berjamaah. Maka ya. Kemudian yang kelima, amalannya disyariatkan namun menyelisih dalam hal mengistimewakan hari dan tempat seperti berpuasa pada hari Selasa, misalnya karena dianggap sebagai hari lahirnya. Ya. Maka amalan tersebut tidak diterima. Ya. Tempat, hari, ya, misalnya apa, yasinan. Ya. Yasinan setiap malam Jumat. Membaca surah Yasin ibadah tidak? Ibadah. Ya. Malam Jumat ini ditambahkan. Jadi harinya ditentukan, harinya dikhususkan. Kalau dikhususkan hari itu harus ada apa? Harus ada dalil. Ya, pentakhsisan itu harus ada dalil. Tapi yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu adalah membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat atau di siang hari pada hari Jumat sampai tenggelamnya matahari. Ya. Pada hari Jumat. Nah, itu adalah beberapa macam amalan bid'ah. Ya. Itu perkara baru yang diadakan di dalam agama Islam. Kemudian jika ada yang melakukan ibadah itu dengan cara yang terlarang, yang tidak disyariatkan, apakah amalan tersebut diterima atau tidaknya? Ini perlu ada rincian. Yang pertama, jika larangan yang dilakukan itu di luar dari ibadah, ya. Jika larangan yang dilakukan di luar dari ibadah, seperti misalnya berhaji dengan harta haram, ya, atau berwudu dari bejana yang terbuat dari emas, ya, ibadahnya sah, ya, namun berdosa karena melakukan yang haram, ya, berdosa karena melakukan yang haram, paham ya? Nah, yang kedua, jika larangan tersebut masuk dalam ibadah, ya, misalnya sholat di rumah hasil rampasan, rumahnya hasil curian, ya, maka yang dilakukan adalah perbuatan yang haram, pelakunya berdosa, ya. Namun jumhur ulama mengatakan tetap mendapatkan pahala, ya, sedangkan Imam Ahmad menganggap sholatnya tidak sah, ya. Nah, dari tadi kita membicarakan
bid'ah. Apa sih makna bid'ah? Ya. Ini yang sering orang tergelincir, salah pemahaman. Ya. Ketika memahami bid'ah tersebut. Ya. Jadi bid'ah secara bahasa, ya, pengertian bid'ah secara bahasa ini membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Ini ingat secara bahasa, ya, membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, ya. Hal ini kita bisa lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Badi'us samawati wal ard. Ya, Allah pencipta langit dan bumi. Maksudnya apa? Ya, mencipta, membuat tanpa ada contoh sebelumnya. Ada nggak contoh sebelumnya? Nggak ada. Ini cara apa? Bahasa. Ingat, bahasa. Catat poinnya ini secara bahasa masih. Ya. Kemudian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Ya, katakanlah aku bukanlah yang membuat bid'ah di antara rasul-rasul. Artinya bukan rasul yang pertama. Sebelumnya ada rasul-rasul yang lain. Ya. Maksudnya apa? Aku bukanlah rasul pertama yang diutus, ya, ke dunia ini. Jadi sebelumnya itu ada rasul-rasul yang lain. Sebelum Nabi Muhammad ada masih nabi-nabi yang lain. Sebelum Rasul, karena Nabi Muhammad seorang nabi dan rasul juga, masih sebelumnya ada rasul-rasul yang lain. Ya, itu definisi bid'ah secara lughatan. Walan istilahan, definisi bid'ah secara istilah yang paling bagus adalah definisi yang dikemukakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Ya. Beliau mengatakan bahwa bid'ah adalah ibadatun an tariqatin fid din mukhtara'atin, ya, tudahi syar'iyyata yuqsadu bis suluki 'alaiha al mubalaghatu fit ta'abbudi lillah subhanahu. Diulang. Ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'ah, ya, tudahi syar'iyyata yuqsadu bis suluki 'alaiha al mubalaghatu bit ta'abbudi lillahi subhanahu. Jadi suatu istilah, ya, untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat, ya, tanpa ada dalil sebelumnya, yang menyerupai syariat atau ajaran Islam. Yang dimaksudkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seukarir ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'ah. Ya. Tudahi syar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Masuk ya? Nah, ini definisi di atas adalah definisi bid'ah yang khusus ibadah dan tidak termasuk di dalamnya adat atau tradisi. Ingat, ibadah, bukan tradisi atau adat atau tradisi, ya. Adapun yang memasukkan adat atau tradisi dalam makna bid'ah, mereka mendefinisikan bahwa bid'ah adalah tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syar'iyyata yuqsadu bis suluki 'alaiha ma yuqsadu bit tariqati syar'iyyah. Ya. Sesuatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa ada dalil dan menyerupai syariat ajaran Islam, ya. Yang dimaksudkan ketika melakukan adat tersebut adalah sebagai niat ketika menjalani syariat.
yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga definisi yang tidak kalah bagusnya, itu yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan wal bid'atu ma khalafat wal bid'atu ma khalafat al-kitaba was sunnah au ijma'a salafil ummah minal i'tiqadat wal ibadat. Ya. Bid'ah adalah i'tiqad, yaitu keyakinan, ya, dan ibadah yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah atau ijma' kesepakatan salaful ummah. Ya. Jadi mudahnya, ringkasannya adalah pengertian bid'ah adalah dalam istilah suatu hal yang baru dalam masalah agama setelah agama tersebut sempurna. Ya. Setelah agama tersebut sempurna. Karena agama ini telah sempurna. Ya, tidak perlu tambahan dan tidak perlu pengurangan. Jadi nggak ada tambahan lagi, nggak ada pengurangan. Sudah tinggal kita ceplak saja, tinggal kita jiplak, tinggal kita copy saja dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya. Jadi agama Islam telah sempurna. Ya. Ini berdasarkan surah apa? Surah Al-Maidah ayat 3. Ya. Jadi, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam itu sebagai agamamu. Ya. Seorang ahli tafsir yang terkemuka yaitu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, menjelaskan ayat ini. Beliau berkata, inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar bagi umat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menyempurnakan agama mereka dan tidak butuh kepada agama yang lain. Jadi agama Islam telah sempurna, tidak butuh kepada agama yang lain. Ya. Selain agama Islam, ya. Juga tidak butuh kepada nabi yang lain, ya, selain nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi, ya, itu kepada kalangan jin, ya, dan manusia, ya, kepada kalangan jin dan manusia. Ya. Maka perkataan yang halal adalah yang beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, halalkan, dan perkara yang haram adalah yang beliau sallallahu alaihi wasallam haramkan. Ya, jadi sudah jelas. Hitam di atas putihnya sudah jelas. Yang halal jelas. Ya, yang haram juga jelas. Tinggal nanti di antara keduanya ada apa? Umurun mushtabihat. Insyaallah nanti kita bahas di hadis yang selanjutnya. Ya, di antara halal dan haram ada perkara yang mutasyabbih, mushtabihat, ada syubhat. Ya. Tapi perkara syubhat ini lebih dekat kepada perkara yang haram. Ya. Perkara yang haram. Nah, waktunya sudah tinggal 1 menit. Nah, kira cukup, ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, ya. Insyaallah nanti dilanjutkan pembahasan hadis ke-5 ini, ya. Sedikit lagi nanti di pertemuan yang akan datang, plus nanti kita tambah dengan hadis yang selanjutnya. Jika ada waktu ditambah lagi hadis pembahasannya. Ya, mudah-mudahan pembahasan kali ini, ya, bisa kita ambil manfaatnya, ya, dan sebagai pengingat untuk diri kita semuanya, ya,
di akhir pembahasan ini kita tadi membahas perkara yang memang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanbih, peringati tentang bahayanya perbuatan bid'ah. Ya, hendaknya kita sebagai seorang muslim ya, ketika mengerjakan amal saleh, ya, kerjakanlah memang yang sudah ada tuntunan, sudah pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, sebagaimana yang dikerjakan oleh para sahabat, itu generasi terbaik, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman agama yang benar sehingga kita bisa mengamalkannya sesuai dengan tuntunan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah ilmu dan kita bisa mengamalkannya. Sekian. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada perkataan yang salah, itu datangnya dari saya sendiri dan dari syaitan. Jika ada perkataan yang benar, maka itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.